Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu pengantar dan teori ekonomi kependudukan. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok saya, yaitu Anafi Aksuci Wardani NIM 06, Tamim Amalana NIM 07, Henina NIM 18, Hanafi NIM 31, Nur Anggraini NIM 34, Lasmaria Fitri Simanjuntak NIM 44, Lailatul Kamalia NIM 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teori ekonomi kependudukan. Yang pertama, ada konsep dasar kependudukan, yaitu pengertian demografi dan ekonomi kependudukan itu apa. Yang kedua, ada sejarah perkembangan pendudukan model transisi demografi, yaitu di dalamnya ada kependudukan dunia, Indonesia, dan transisi demografi lainnya. Yang ketiga, ada penduduk dan pembangunan ekonomi. Di dalamnya itu ada teori Malthus, aliran sosialis, posisi penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada fertilitas, mortalitas, dan morbiditas penduduk. Yang di dalamnya ada pengertian dan pengukuran fertilitas, mortalitas, dan morbiditas. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nur Anggraini NIM 34. Saya, Nur Anggraini, akan menjelaskan tentang demografi. Demografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, demos yang artinya penduduk dan graphein yang artinya menggambar atau menulis. Dengan demikian, demografi menurut kata asalnya berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk. Istilah demografi pertama kali digunakan oleh Asa Willard pada tahun 1885. Willard mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisik, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moral. Demografi dibagi menjadi dua, yaitu demografi formal dan demografi sosial. Demografi formal memberikan berbagai teknik-teknik untuk menghitung angka-angka demografi dan memberikan penafsiran yang lebih mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan oleh statistik penduduk. Sedangkan demografi sosial atau sering dikenal dengan studi kependudukan dipandang sebagai suatu istilah yang lebih luas, mencakup tidak hanya apa yang dikemukakan demografi, tetapi juga studi yang kurang matematis dari komposisi dan distribusi penduduk. Pengertian ekonomi kependudukan. Ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Pada tahun 1986, populasi dunia sudah mencapai angka 5 miliar. Dan pada tanggal 11 Juli 1987, diperingati secara simbolis dengan kelahiran salah satu bayi di negara Yugoslavia, tepat pada tanggal 11 Juli 1987. Dan pada tahun 2005, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 6,45 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamim Amalana NIM 7. Di sini saya akan menjelaskan teori Malthus dan aliran sosialis. Yang pertama yaitu teori Malthus. Teori Malthus diturunkan dari tulisan-tulisan Thomas Robert Malthus. Melalui tulisan-tulisannya dapat dikemukakan bahwa Malthus merupakan orang pertama yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara penyebab dan akibat-akibat pertumbuhan penduduk. Dalam model dasarnya, Malthus menggambarkan suatu konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang. Malthus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur. Kemudian yang kedua yaitu aliran sosialis. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah dua orang dalam aliran sosialis yang sangat terkenal dalam menentang teori Malthus. Mereka berpendapat bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan. Kondisi penduduk sangat tergantung kepada kondisi sosial ekonomi suatu daerah.
Perbedaan fertilitas dan mortalitas ditentukan oleh variasi tingkat kehidupan, dan perbedaan tersebut akan hilang apabila kekayaan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Ini saya akan melanjutkan presentasi. Menurut Adam Smith, sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Selama sumber-sumber alam tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang memegang peranan dalam proses produksi adalah jumlah penduduk dan stok kapital yang ada. Jika output terus meningkat sehingga sumber-sumber alam akhirnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya, maka sumber alam akan membatasi output. Unsur sumber alam akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk akan berhenti apabila batas atas dicapai. Terdapat 3 pengertian dasar dalam fertilitas, yaitu kemampuan seorang perempuan atau kelompok perempuan secara real untuk melahirkan, hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan. 3. Tindakan reproduksi menghasilkan kelahiran hidup. Pengukuran fertilitas dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan yang kedua pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan mencerminkan fertilitas suatu kelompok penduduk atau berbagai kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun dan disebut juga dengan current fertility. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mortalitas dan morbiditas. Mortalitas dan morbiditas secara intrinsik adalah hidup dan kesehatan, adalah subjek dari ekonomi kependudukan yang dapat dipandang secara khusus sebagai suatu aset positif dalam pembangunan. Nah, ekonomi mortalitas merupakan topik yang relatif kurang dibahas, meskipun terdapat bukti bahwa pola mortalitas juga berubah sedemikian rupa hingga penting artinya bagi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya CBR dalam kurung growth birth rate atau angka kelahiran kasar. Jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu periode tertentu biasanya 1 tahun, di mana rumusnya CBR sama dengan B per P dikali K. B di sini maksudnya B sama dengan jumlah kelahiran dalam setahun, sedangkan P jumlah penduduk pertengahan tahun, dan K konstanta dan nilainya itu sama dengan 1000. Pengukuran fertilitas dengan CBR ini memiliki keunggulan karena perhitungannya relatif sederhana dan hanya memerlukan keterangan atau data tentang jumlah kelahiran dan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Namun demikian, hasil pengukurannya masih kasar karena tidak memisahkan penduduk yang berisiko melahirkan dalam kurung exposed to risk, yaitu perempuan usia reproduksi 15-14 tahun atau 15-49 tahun, dengan yang tidak berisiko melahirkan yaitu laki-laki serta perempuan di luar usia reproduksi atau anak-anak atau orang tua. Baik, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lailatul Kamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Kamalia, NIM 45. Di sini saya akan menjelaskan CDR, Growth Death Rate, atau angka kematian dasar. Jumlah kematian per 1000 penduduk dalam satu periode tertentu biasanya 1 tahun. Nah, rumusnya itu CDR sama dengan D per P dikali K, di mana D itu jumlah kematian dalam 1 tahun, sedangkan P jumlah penduduk pertengahan per tahun, K adalah konstanta, di mana konstantanya tadi adalah 1000. Contoh perhitungannya, banyaknya kematian di Provinsi A pada tahun 2005 adalah 57.884 orang, sedangkan sebanyak penduduk pada pertengahan 2005 sebesar 3.526.900 orang. Dengan demikian, CDR Provinsi A pada tahun 2005 adalah 57.884 per 3.526.900 itu dikali 1000 penduduk, dan hasilnya sama dengan
16,4/1000. Terus yang kedua ada ASDR atau Age Specific Death Rate atau angka kematian menurut umur. Jumlah kematian per 1000 penduduk menurut kelompok umur dalam satu periode tertentu. Rumusnya ASDR sama dengan DI per PI dikali K, di mana DI itu jumlah kematian dalam kelompok, umur I dalam setahun, sedangkan PI jumlah penduduk pertengahan tahun kelompok umur I, dan K itu adalah konstantanya. Saya akan menjelaskan tentang teori transisi epidemiologi. Salah satu teori yang menganalisis kaitan antara mortalitas, morbiditas, dan pembangunan adalah teori transisi epidemiologi. Teori transisi epidemiologi memfokuskan pembahasan pada perubahan-perubahan kompleks dalam pola-pola kesehatan dan penyakit dalam masyarakat, serta pada faktor penentu dan akibat keadaan kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat. Mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan seseorang merubah status tersebut, baik perubahan status sosial maupun ekonomi, misalnya status pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya. Mobilitas penduduk horizontal atau geografis adalah gerak penduduk dari satu wilayah menuju ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada mobilitas penduduk dan pembangunan, yaitu kaitan antara pembangunan dan mobilitas penduduk atau migrasi, serta dampak kaitan itu telah lama menjadi perhatian para ahli dan perencanaan pembangunan. Kemudian saya akan memberikan studi kasus, yaitu dampak apa yang terjadi ketika negara maju mengalami perubahan demografi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dari kelompok kami minta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.